Nah, ternyata sudah ada Rizky dan juga Brian ya. Oke, untuk Rizky dan Brian, silahkan ikut Bapak untuk masuk ke ruang kelas. Karena kita akan mulai kelasnya sedikit lagi ya, di tepat pukul jam 7.30. Oke, silahkan ikut Bapak. Nah, silahkan masuk ke ruangannya. Untuk Rizky dan Brian, silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing. Nah, oke, karena semuanya sudah duduk di tempat duduk masing-masing, maka kita akan mulai pembelajaran kita hari ini di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, gimana nih kabarnya dari Brian dan juga Rizky? Alhamdulillah kabar Bapak juga baik. Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar nanti ilmu yang kita dapatkan dari awal hingga akhir senantiasa bermanfaat bagi kita dan bekal untuk adik-adik semua, untuk kalian semua ke depannya gitu ya. Oke. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali ya, walaupun melalui virtual ya. Semoga tidak menghilangkan semangat adik-adik semua dalam menuntut ilmu ya, dalam menimba ilmu di bangku SMP ini. Oke, sebelum mulai masuk ke dalam topik pembelajaran, Bapak ingin mereview ya, ingin menyampaikan terkait materi-materi yang mungkin nanti untuk kedepannya kita akan belajar nih bagaimana sih hubungan antara tegangan listrik tersebut dan juga kuat arus listrik tersebut terhadap nanti ada yang namanya hambatan atau resistan gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh mengenai hal tersebut gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik bahasan, Bapak akan screen terlebih dahulu. Ya, baik ya. Di sini kita akan belajar mengenai listrik dinamis ya, terutama kaitannya dengan hukum Ohm. Hukum Ohm atau nanti mungkin kalian semua akan mengenal yang namanya hambatan atau resistan tadi gitu ya. Anak-anak harus mampu merumuskan hukum Ohm itu seperti apa, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Ohm dan juga menjelaskan konsep hambatan listrik itu sendiri. Nah, kemudian untuk prakteknya itu anak-anak harus bisa menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Proses belajarnya nanti tentunya sangat asik ya. Nanti kita awali dengan pengantar materi yang akan disampaikan oleh Bapak sendiri, kemudian kerjakan lembar kerja melalui live worksheet, kemudian nanti kita akan pergi ke laboratorium maya, kemudian nanti di laboratorium tersebut nanti teman-teman akan mengamati, akan menganalisis gitu ya. Nah, kemudian dari hasil analisis dan pengamatan tersebut nanti teman-teman akan presentasikan di kelas, dan juga di akhir nanti Bapak akan memberikan door prize yang menarik agar teman-teman lebih semangat lagi dalam belajarnya gitu ya. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih Pak gitu ya manfaat mempelajari hukum Ohm gitu? Ada dua manfaat ini anak-anak. Yang pertama yaitu nanti kalian bisa dapat menentukan besarnya arus dengan tegangan yang mengalir. Kemudian yang kedua, dapat memasang resistansi pada suatu alat elektronik. Sebenarnya apa sih itu hukum Ohm gitu ya? Kenapa kok ada disebut hukum Ohm? Hambatan adalah suatu hal yang membatasi suatu perangkat atau suatu alat gitu ya, yang membatasi arus listrik dalam. Oke anak-anak, karena kalian sudah paham dan mungkin jika belum ada pertanyaan dari Rizky dan juga Brian, nah maka Bapak akan mengirimkan ya LKPD berupa link melalui live worksheet yang Rizky dan juga Brian harus kerjakan ya, harus dikerjakan hari ini. Oke, Bapak akan kirimkan linknya melalui chatroom ya, Rizky dan juga Brian. Nah, sebelum mengakses itu ya LKPD-nya, Bapak akan mempraktekkan sedikit ya terkait rangkaian listriknya. Oke, Bapak kirimkan link virtual lab-nya melalui
room chat ini ya. Oke, linknya bisa diakses nanti ya. Brian dan Rizky, mungkin Bapak akan mencoba mempraktekannya. Bapak akan share screen terlebih dahulu, nanti bisa diperhatikan ya. Oke, jika tampilan sudah seperti ini, nanti kalian bisa memilih ini, silakan diperhatikan ya, Kit konstruksi sirkuit DC virtual lab. Nah, silakan diklik satu kali. Nah, maka akan mengantarkan kalian semua ke dalam tampilan dashboard seperti ini. Selanjutnya adalah kita membuat rangkaian seperti yang terdapat di dalam LKPD. Nah, misalkan Bapak akan memulainya dengan menaruh bola lampunya seperti ini. Nah, setelah kita rangkai alatnya, nah ternyata lampunya menyala anak-anak gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini kuat arus yang berada dalam rangkaian ini yaitu 0,9 ampere. Kemudian kita lihat cara melihat tegangannya gimana. Caranya adalah dengan mengklik baterai ini satu kali. Nah, kita lihat di sini tegangannya adalah 9 volt, sedangkan arus yang dihasilkan 0,9 ampere. Nah, apabila kita menaikkan tegangannya, apa yang terjadi? Nah, 67 volt. Nah, terlihat di sini lampunya menjadi terang ya, anak-anak, menjadi lebih terang dari yang awal, dan juga kuat arusnya menjadi 6,9. Jadi lebih besar gitu ya, lebih naik, meningkat gitu ya arusnya. Nah, apabila di sini kita akan tambahkan resistor, apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat di sini ya. Sementara kita akan putuskan rangkaiannya di sini. Nah, kita putuskan. Nah, kemudian kita tambah resistor. Seperti ini ya. Sambungkan. Nah, dari yang tegangannya tadi 69,0 volt sebelum dipasang resistor itu adalah 0,67 kurang lebih tadi ya. Nah, sedangkan apabila ditambahkan resistor atau hambatan, kuat arusnya itu menjadi 3,45. Nah, sehingga nanti kalian ya, Brian dan juga Rizky bisa menyimpulkan gimana sih antara hubungan kuat arus ya, kemudian antara kuat arus, tegangan, dan juga resistor. Nah, sehingga nanti Rizky dan Brian bisa menjawab LKPD tersebut, gitu ya. Oke, apakah sampai sini Rizky dan juga Brian paham? Gimana? Paham, Pak. Oke. Paham. Oke, untuk pembagian kelompoknya karena ini merupakan lembar kerja kelompok, maka Bapak akan membagi Rizky dan juga Brian ke dalam satu kelompok ya. Oke, silakan Brian, silakan Rizky ya. Rizky untuk merapat ke tempatnya Brian di kursi warna biru. Silakan Rizky. Oke. Alhamdulillah karena semuanya sudah dalam satu kelompok yang padu untuk mengerjakan projectnya ya. Silakan nanti mengakses link yang Bapak berikan tadi di room chat ya untuk virtual lab-nya ya. Kemudian worksheet-nya juga Bapak sudah kirimkan di situ. Silakan nanti diakses, dikerjakan sama-sama, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab ya, dengan keikhlasan dan kolaborasi antara kerja tim. Itu akan menjadi poin plus ya untuk nilai kalian semua. Gitu ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, anak-anak apakah sudah selesai? Oke, sabar ya. Bapak masuk ruangan dulu. Oke, udah. Di mana nih si Rizky? Mungkin jaringannya lagi terkendala, ya. Ya. Jaringan saya. Oke, mungkin untuk presentasinya karena si Rizky terkendala dengan jaringan, mungkin Brian ya yang bisa menyampaikan hasil diskusi maupun percobaannya tadi ya, analisis dalam virtual lab tadi ke Bapak, gitu ya. Bapak sudah melihat hasilnya ya, hasil dari LKPD-nya bisa disimpulkan ya
terkait bagaimana hubungan antara kuat arus dan juga listrik yang tadi Ian dan Rizky simulkan di virtual lab. Silakan disampaikan. Baik Bapak, untuk tegangan arus kuat kami menunjukkan tadi itu hanya itu saja dari kesimpulan kami dari kuat arus listrik, dan tadi itu sebanding lurus. Oke. Dan tegangannya Pak. Terima kasih. Jadi biasa ya, Ian dan juga Rizky yang sudah mempresentasikan hasilnya, semoga paham ya atas simulasi tadi yang berkaitan dengan kuat arusnya. Semoga bisa memahaminya dengan baik, kemudian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya mungkin untuk agar lebih lebih paham gitu ya, lebih menguasai lagi terkait hukum Ohm ini, mungkin Bapak akan memberikan terkait konsep ya, penguatan konsepnya agar nanti mudah diingat, mudah dipahami, sehingga bermanfaat buat kalian semua. Oke, Bapak terkait penguatan konsep, yaitu kuat arus yang mengalir dalam penghantar listrik adalah sebanding dengan selisih potensial ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, maka di sini akan didapatkan grafiknya seperti apa? Grafiknya adalah ini ya, bisa dilihat tegak lurus ya, antara V dengan V tadi apa, tegangan listrik, dan juga ini adalah kuat arusnya, sehingga nanti V per I itu adalah konstan. Maka K-nya atau nilai konstan ini dapat ditafsirkan sebagai hambatan listrik yang diberi simbol dengan R atau resistan. Bapak akan memberikan link soal pengerjaan atau berupa kuisis yang nanti kalian semua harus kerjakan ya, Brian dan juga Rizky ya, yang harus kerjakan nanti sebagai evaluasi juga, sebagai penilaian dari kalian semua, apakah sejauh ini pembelajaran tadi bisa paham atau tidak. Nah, nanti terkait linknya Bapak akan berikan di dalam grup WhatsApp kelas. Nah, gitu ya, dari PPT yang tadi Bapak sampaikan, dan juga nanti ada handbook nanti yang Brian dan juga Rizky bisa pelajari sebagai untuk persiapan ya, mengerjakan soal-soal di dalam kuisis tersebut. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita di hari ini hingga pukul kurang lebih jam 9 ini. Semoga bermanfaat, semoga penyampaian Bapak bisa dipahami, semoga kalian semua bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan yang berkaitan dengan kelistrikan nanti dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bisa membantu orang tua kalian, nanti mungkin bisa memasang resistor dan lain sebagainya, sehingga itu berguna sekali gitu ya untuk kalian gitu ya. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa pulang gitu ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.